semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga sukacita ya adik-adik ya. Oke, hari ini kakak ditemani sama abang dan kakak pemusik yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Kak Tiara akan bermain tamtang, dan juga ada Bang Evan akan bermain gitar. Oke adik-adik, semoga dengan adanya Kak Tiara dan juga Bang Evan, kalian bisa semakin semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Sebelumnya, kalian sudah menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya kan? Pasti sudah dong. Karena kalian sudah menyiapkan semuanya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai sekolah minggu kita sambil bernyanyi lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Ayo Kak, Bang. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo dimanapun berada, baik yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita lebih dahulu mengambil sikap menundukkan kepala, melipat tangan, dan berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo yang saya kasihi, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Lalu setelah itu mari kita saksikan video cerita firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Melalui cerita firman Tuhan ini, ada yang mau Tuhan katakan kepada kita. Apa itu? Yang pertama adalah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias bertujuan untuk supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah bangkit. Dia hidup, dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya membuat Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Membuat Petrus dan murid-murid yang lainnya
percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maksudnya adalah Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia peduli kepadamu, Dia mau perhatian kepadamu, asal kamu percaya kepadanya dan selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita patuh kepada perintah Tuhan, patuh kepada firman-Nya, patuh kepada nasihat orang tua, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Bahkan kita akan mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan. Ketika Yesus melihat murid-murid ada di dalam perahu, kurang lebih 200 hasta atau kurang lebih 60 meter, dan para murid itu sejak malam hari tidak mendapatkan seekor ikan pun, maka Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya yang di perahu itu supaya menebarkan jala ke sebelah kanan perahu itu. Dan pada waktu itu hari sudah siang. Biasanya susah mendapatkan ikan kalau di siang hari. Akan tetapi ketika yang di perahu itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus tanpa ragu, maka mujizat pun terjadi. Mereka mendapatkan ikan-ikan yang besar, sampai jumlahnya 153 ekor banyaknya. Jala itu penuh dengan ikan-ikan, tapi jalanya tidak koyak. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kita patuh kepada firman Tuhan, percayalah kita akan mendapatkan pertolongan dan juga diberkati oleh Tuhan. Asal kita mau setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kunci keberhasilan adalah andalkan Tuhan dalam cita-citamu. Mencapai cita-cita itu ada tantangan dan hambatan. Yang penting kita harus tahan uji. Kita harus gigih. Jangan mudah menyerah dan putus asa. Sabarlah. Jangan berbuat curang. Hiduplah dengan benar dan jangan berbuat dosa. Maka pada waktunya kita akan berhasil. Asal andalkan juga Tuhan dengan rajin berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kemampuanmu, mengandalkan kebolehanmu, supaya kita jangan jatuh kepada kesombongan. Tetapi ingatlah Tuhan, andalkanlah Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Mari kita lihat dan saksikan video berikut ini tentang berharganya, bernilainya sebuah kepatuhan. Pada suatu hari, Billy sedang asik bermain di taman belakang rumahnya. Dia berlari ke sana kemari menangkap kupu-kupu yang kelihatan lucu. Tanpa dia sadari, di atas sebuah pohon besar ada seekor ular berbahaya mengancamnya. Untung ayah Billy segera datang dan melihat bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Lalu ayahnya berpikir untuk menolong Billy, tetapi tidak membuat Billy ketakutan. Maka ayahnya berkata, "Billy, merangkaklah ke sini cepat, Nak." Billy yang berpikir ayahnya sedang mengajaknya bermain, mematuhi perintah ayahnya, kemudian segera tiarap dan merangkak mendekati ayahnya.
Setelah berada agak jauh dari jangkauan ular, ayahnya berkata lagi, "Billy, sekarang berdiri dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu. Ayo cepat, Nak." Untunglah Billy anak yang patuh pada perintah. Semua perintah ayahnya didengar dan diikuti dengan baik. Dan akhirnya Billy selamat dari ancaman ular berbisa. Adik-adik sekolah minggu AKP Stoyo, setelah kita menyaksikan tentang video bernilainya atau berharganya sebuah kepatuhan, karena itu adik-adik sekolah minggu AKP Stoyo, patuhlah atau taatlah kepada perintah Tuhan dan nasihat orang tuamu juga, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah menyapa kami pada hari Minggu pagi ini. Berikanlah kami kepatuhan di dalam melaksanakan perintah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, dan juga kepatuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki orang tua kami, melakukan apa yang menjadi nasihatnya, karena kami tahu firman Tuhan itu berguna, nasihat orang tua juga berguna bagi kehidupan dan bagi masa depan kami kelak. Kuatkanlah kami di dalam melakukan firman Tuhan dan melakukan nasihat orang tua kami, agar kami mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan cita-cita yang kami inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kepintaran, semangat, sukacita, dan juga kesehatan. Jauhkan kami dari virus COVID-19. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan rezeki, berikan panjang umur, dan berikan juga mereka yang terbaik, sehingga kami bersama orang tua hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau melanjutkan sekolah minggu. Kita mau memasuki ibadah kelas kita. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk tetap semangat dan juga sukacita. Kita bernyanyi lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ayo semuanya bernyanyi. Ayo kak, bang. Sangat dahsyat dan besar dan juga berkuasanya Allah kita. Tadi di firman Tuhan kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid yang sudah pergi untuk menabur jala dan tidak dapat, kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menaburkan jala. Dan lihat apa yang terjadi adik-adik. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Ketika jala-jala itu ditarik,
murid-murid bisa mendapatkan ikan yang sangat besar. Betapa dahsyatnya Tuhan kita kan? Oke adik-adik, untuk itu mari kita belajar untuk taat dan juga dengar-dengaran sama terutama kepada perintah Tuhan dan juga kepada perintah orang tua kita. Kenapa orang tua kita? Karena orang tua kita merupakan perwakilan dari Tuhan. Oke, bisa ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Roy. Sebelumnya kakak ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi lagu Kubuka Alkitab lalu ku baca. Oke, siap ya? Ayo kak, Bang. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat. Hari kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, puji dan syukur Bapa di surga untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mengajari kami agar kami bisa mengerti dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang mengajari kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita buka kitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Janjian baru. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah adik-adik, dalam firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa murid-murid kita mengetahui, ketika mengetahui Tuhan Yesus itu sudah mati, mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka seperti ayam kehilangan induknya. Jadi akhirnya mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan. Seperti yang pendeta bilang, bahwa kita harus menjadi orang yang percaya. Percaya dalam hal apa? Tuhan Yesus menampakkan dirinya agar murid-murid itu menjadi percaya kepadanya. Kemudian ada dua hal yang ingin kita sampaikan dalam berikut ini. Jika adik-adik baca di firman Tuhan ini, ada yang pertama mengenai taat. Taat dapatkan berkat. Ada yang tahu? Iya. Di sini murid-murid itu dari tadi mereka sudah semalaman menjalaikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, "Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan," mereka mendengarkannya. Sebenarnya mereka bisa saja tidak mau menebarkan jalannya karena mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi karena mereka mendengarkan dan mereka taat, jadi mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Itulah ketaatan dan mendapatkan berkat yang banyak. Jadi jika adik-adik ingin diberkati, dengarkanlah nasihat orang tuamu. Jika adik-adik disuruh atau diminta tolong oleh papa, mama, kakak, abang, siapapun, dengarkanlah. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nanti kita tidak bisa menjadi anak yang taat. Kemudian kita tidak akan mendapatkan berkat. Jika adik ingin berkati, dengarkanlah orang tuamu dan juga lakukan perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, itu Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, tahu apa yang kita inginkan. Terus kita harus bagaimana? Kita harus mengandalkannya. Tuhan itu tahu bagaimana kita, tapi kita harus memintanya. Melalui apa? Dengan berdoa. Ayo, siapa di sini yang masih malas berdoa? Ada. Yang berdoa hanya makan saja? Ada. Yang sebelum tidur, setelah bangun tidur? Ada. Bagus. Kalau ada, berarti dilanjutkan lagi. Atau yang sebelum berangkat ke sekolah atau melakukan sesuatu yang berdoa? Kalau ada, adik-adik bisa pertahankan perbuatan tersebut. Itu sangat bagus untuk kita melatih kedisiplinan kita, untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, jika kita ingin menjadi anak kesayangan Tuhan, seperti yang bilang tadi, kita harus menjadi anak yang taat agar kita diberkati, dan juga kita harus peduli. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Bukan hanya dalam keadaan senang ataupun susah saja, tapi dalam keadaan apapun kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Kita belajar hari ini bagaimana ketika Tuhan Yesus itu sudah bangkit, murid-murid menjadi orang yang tidak tahu arahnya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada dan kapanpun dan dalam situasi apapun. Baiklah, selamat merayakan Hari Paskah yang telah berlalu. Semoganya kehadirannya, kebangkitannya dapat bermakna untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan juga menjadi murid kesayangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang berkat mendengarkan. Kami diajarkan untuk selalu taat untuk mendapatkan berkat-Mu, dan untuk kami menjadi yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada dalam keadaan apapun juga. Tuhan juga yang berkati kedua orang tua kami, diberikan kesehatan, juga panjang umur dan kesabaran mendidik kami. Tuhan juga berkati kami dalam sekolah kami jika kami menghadapi ujian. Kami Tuhan yang mengajarkan kami untuk belajar, untuk tidak mengalahkan orang lain, tapi yang mengandalkan Tuhan kami dan juga berserah kepada musuh Tuhan. Dan maksud Tuhan Yesus, kami juga berkati bangsa negara ini. Kiranya COVID ini segera berlalu dan kami juga dapat
melakukan aktivitas kami dimanapun berada, baik sekolah ataupun ke gereja ataupun ke tempat yang lain Tuhan. Terima kasih terus sampai segala serangan kami berbuat disengaja atau tidak sengaja, dan kita berdoa dan syukur padamu. Amin. Oke adik, untuk aktivitasnya hari ini nanti abang akan share di grup orang tua. Adik-adik bisa mengerjakannya di situ atau bisa juga lihat di Alkitab. Nanti berhubungan dengan ayat hari ini, kalau ada titik-titik yang kosong, adik-adik bisa isi di situ. Kemudian nanti bisa share japri ke WA abang. Jangan lupa dikumpulkan paling lama jam 3 sore untuk mendapatkan kupon. Nanti kalaupun ada revisi, nanti abang akan kasih feedback secepatnya untuk dikerjakan kembali atau diulang lagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, kakak mau kembali mengingatkan adik-adik, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahannya, bisa minta tolong ke mama, papa, atau abang, atau kakak, atau saudaranya untuk mentransfer ke rekening gereja di bawah sini ya. Oke? Atau adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik ke mama, papa, atau saudaranya yang datang beribadah ke gereja. Oke, bisa ya? Nah, kemudian kakak juga mengingatkan adik-adik untuk mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan ke WA group sebelum jam 3 sore adik-adik ya. Kemudian bagi adik-adik yang mau mengumpulkan saat teduh, bisa difoto dan dikirimkan ke WA Katina. Oke, bisa ya adik-adik ya. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan sungguh baik bagi adik-adik semua. Oke, siap ya? Ayo